Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Humaniora UIN Malang Official. Bersama aku Dinta Nabila. Dan kali ini aku kedatangan tamu mahasiswa yang cantik banget dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Namanya Mirel. Halo. Halo Mirel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Mirel ini habis KKN di Papua ya. Itu Iya. program apa sih Mirel? Iya, jadi kemarin barusan pulang juga itu dari program KKN KNMB. Jadi Mirel ikutan program itu, kepanjangannya Kuliah Kerja Nyata Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama. Yang ngadain siapa? Yang ngadain Kemenak RI dan KKN KNMB di Papua ini tuh perdana diadain oleh Kemenak RI yang lokasinya di Papua. Terus pesertanya itu dari seluruh PTKIN dan PTKN se-Indonesia yang totalnya itu 34 kurang lebih 34 PTKN dan diikuti oleh 90-an mahasiswa. Berarti kamu ini angkatan pertama di program ini? Benar, ya. Perdana sekali ini. Perdana sekali ya. Terus berarti kamu ini baru pulang ya? Baru pulang minggu ini? Iya, baru pulang. Programnya baru selesai ya? Benar, baru selesai. Berapa minggu itu? Berapa lama? 40 hari, berarti 1 bulan setengah. Cukup lama juga ya. Iya. Terus di sana ngapain aja sih programnya? Itu temanya moderasi beragama ya? Iya benar, temanya tentang moderasi beragama. Terus kegiatannya ya sama aja sih Kak, sama kayak di KKN reguler gitu di sini. Ya berbagai macam kegiatan sosial sama warga gitu. Terus juga yang bikin membedakan gitu dari KKN reguler, kalau di KKN KNMB ini itu dia mengangkat tentang moderasi beragama. Jadi diusahakan kita itu menciptakan menginisiasikan proker yang bertemakan moderasi beragama. Contohnya gitu. kamu bikin program apa di sana? Iya, kalau di kelompok aku itu tema proker moderasi beragama ini kami menginisiasikan pojok moderasi. Jadi di sana itu di lokasi aku KKN di samping masjid itu ada ruangan kosong. Ada ruangan kosong yang udah lama nggak ditempatin sekitar 2 tahunan. Terus kita juga udah izin sama takmirnya, sama RT RW-nya di situ kalau mau memanfaatkan ruang tersebut. Jadi kita isi dengan namanya pojok moderasi yang dimana di dalam situ banyak sekali buku-buku dan raknya disusun di rak. Terus juga kita membentuk kelompok belajar, kelompok belajar yang dimana itu siswanya SMPN 14, beberapa SMPN 14 ya yang ikutan di daerah situ belajar bersama dengan kita gitu. Jadi tiap sorenya belajar di pojok moderasi dan biasanya di waktu senggang mereka baca buku gitu sih Kak. Oh gitu. Terus kamu tahu program ini dari mana? Tahu program ini itu dari poster. Jadi itu ada poster yang di-share gitu sama Kajur, Ustadz Basit. Kan kita ada grupnya kan Kak, BSA Angkatan 2019. Nah, itu tuh segala informasi sama Ustadz Basit itu di-share di situ. Dan kebetulan itu ada poster KKN KNMB. Terus kayak aku baca-baca baru tahu nih, Papua menarik banget gitu kan kalau orang dengar Papua gitu. Terus ya udah dibaca sekilas persyaratannya apa aja, terus aku tanya ada CP-nya juga itu kontak person, aku tanya di situ dan memenuhi, boleh, iya bagus ikutan aja kesempatan ini kayak gitu. Itu seleksinya seluruh Indonesia. Terus PTKIN ya? Apa? PTKIN ya, seluruh PTKIN dan PTKN. Di sana nggak cuman UIN IAIN STAIN saja, tapi juga ada STAK PN yang non Islam. Oh gitu. Terus kamu waktu apply itu apa nggak takut karena kan itu jauh juga kan di Papua dan ini kamu ikut program kayak gini yang langsung ke luar daerah itu first time atau udah pernah sebelumnya? First time banget sih. Itu kamu ada keraguan nggak sih mau apply, terus kan juga keluar daerah juga kan, itu pastinya kamu mikirnya kayak ini keluar dari zona nyaman kan, berarti itu kamu ada takut atau gimana? Iya, ada. Terus apa yang membuat kamu tetap pengen daftar itu, pengen ikut itu, apa yang memotivasi kamu?
Iya, jadi pas daftar tuh ya Kak ya, daftar itu aku memutuskan untuk aku ikutan gitu. Terus sebenarnya tuh aku diam-diam gitu daftarnya, iseng-iseng gitu kan Kak. Soalnya secara di liburan semester 6 itu aku PKL, udah dapat PKL juga di Kemenak Kabupaten di situ. Terus ya udah, tapi tetap pengen ikut itu yang di Papua. Jadi daftar, untuk prosesnya itu masukin berkas-berkas ada linknya gitu. Pertama dari UIN Malang, terus yang kedua itu linknya dari Kemenak RI gitu. Jadi link berkas-berkasnya yang dimaksudkan itu kayak CV, terus bikin opini tentang moderasi beragama, terus sertifikat organisasi, aktif organisasi dan sebagainya. Terus ya udah, akhirnya tiba-tiba udah masuk grupnya. Dan ketakutannya itu ya aku alamin, terus sama keluarga juga. Ketakutannya itu gimana yang kamu rasain? Sebenarnya dilema sih Kak ikutan itu. Kenapa? Itu kayak karena apa? jauh banget. Karena jauhnya Iya. ya, dan karena mungkin bisa nggak ya, karena kita kan perempuan, bisa nggak ya gitu, pernah ngerasa gitu nggak sih? Bener, pernah. Tapi ternyata meskipun kita perempuan, kita itu bisa melakukan hal yang bermanfaat juga, yang kita bisa buktiin bahwa kita itu bisa gitu kan. Iya, ya. betul banget, Dan setuju. kamu udah ngerasain itu ya. Iya, terus dari keluarga itu juga kayak antara secara nggak langsung tuh kayak ngelarang gitu Kak, secara tersirat kayak di sana nggak aman loh ya. Jauh banget Terus gitu. cara kamu meyakinkan orang tua kamu gimana? Cara meyakinkan aku ya, aku bilang kalau aku bisa gitu, aku bisa ke sana, terus juga ini kemauan aku, dan emang tujuannya untuk mencari bermanfaat pengalaman, kan, ya? bermanfaat, mencari pengalaman dan keluar dari zona nyaman. Terus keluarga, yang penting kamu mau, berani, ya udah berangkat Karena aja. kegiatannya juga bermanfaat juga. Bener, iya, terus juga jelas kan Iya. Kak. Oke, bener-bener. Nah, Mirel, selain kegiatan KKN ke Papua kemarin, kegiatan kamu sebelumnya itu apa sih, kesibukan kamu? Kesibukan aku selain kewajiban menuntut ilmu Selain kuliah, ya, selain selain kuliah, kuliah. itu ikutan internship sih Kak. Internship Iya, di mana internship tuh? di kampus, pertama di Children Matter, terus kedua di kampus Indonesia, dan yang ketiga kami Foundation, barusan selesai juga ini. Itu tiga program itu kamu internship itu barengan semua atau gimana? Atau Mulai dari semester semenjak corona Kak, semenjak corona itu bener-bener kayak, karena kan kuliah online iya, ya, online, terus pasti kayak waktu luang juga banyak bener, kan? ini nggak ada kegiatan apa-apa, aku bingung kan Kak, ini mau ngapain gitu. Jadi Terus kamu kayak apply. bener cari-cari info kan, sekarang di Instagram banyak, di medsos tuh kayak poster tentang open recruitment internship, volunteer, apapun itu, dan ya udah aku daftar di situ. Di Kami Foundation itu juga yang Iya, terakhir itu yang udah selesai belum? barusan selesai, Barusan 3 bulan. selesai, ya? Semuanya durasinya tuh 3 bulan. Oke. Terus kamu itu, aku baca di CV kamu tertarik di dunia public speaking dan juga sosial media ya. Kok bisa tertarik itu, kenapa? Iya, yang pertama public speaking Kak ya. Karena ya aku sadarin di masa sekarang, apalagi nanti di dunia kerja itu yang dibutuhin skill utama kan public speaking kan Kak. Bener. Terus ya pas di awal-awal itu aku masih ngerasa lemah di public speakingnya. Tiap aku ngelihat temen yang public speakingnya cakep itu kayak, ih keren banget, aku pengen kayak dia gitu. Jadi termotivasi dari teman yang awalnya kamu lihat, keren ya ternyata. Benar gitu ya? Kak, iya, termotivasi dari situ. Akhirnya pas pandemi itu untuk mengasah public speaking aku, gimana sih caranya, ya aku ikutan sekolah MC Malang di Malang gitu. Kan salah satunya untuk melatih public speaking kan ada jadi MC, broadcast, terus lomba kayak pidato dan segala macam, itu debat, itu kan bisa kan Kak melatih. Nah, ya udah aku ikutan itu. Keren sih. Kamu pernah nggak sih sebagai perempuan itu merasa kamu itu ada terbatas atau kamu minder, nggak percaya diri? Kamu pernah kayak gitu nggak? Pernah banget pastinya. Dan apa yang membuat kamu mengurangin itu atau break the boundaries? Iya, jadi untuk mengurangi rasa keminderan, rasa nggak percaya diri, yang pertama itu
kita harus introspeksi diri sih Kak, benar-benar bisa menilai diri sendiri, apa sih kelebihan aku. Jangan dilihat kelemahannya aja ibaratnya gitu. Jadi lihat benar-benar kelebihannya apa, terus juga kalau udah tahu itu dimaksimalin kelebihannya, diasah, terus juga cari bidang yang sesuai dengan kelebihan kamu, dan otomatis dengan kita bersyukur apa yang udah jadi kelebihan kita, terus kita juga bisa berkontribusi dengan kelebihan kita, itu kita akan merasa bahwa kita memiliki value gitu sih. Mungkin keren sih. Jadi kita bisa improve skill juga kan improve ya. skill, terus juga bisa percaya diri gitu. Terus cara kamu memanage waktu dengan baik itu kayak gimana? Pasti kesibukan kamu kan banyak nih ya selain kuliah. Itu cara kamu memanage waktu kamu itu gimana? Kayak gimana? Caranya yang pertama pastinya diurutkan sesuai prioritas. Bikin skala prioritas. Iya, pastinya Kak Dinta juga gitu kan. Apalagi Kak Dinta secara udah wah keren banget. Terus terus kayak gimana lagi? Skala prioritas itu diurutkan. Pertama pastinya akademik sih. Akademik itu nomor 1 keluarga ya. itu bilang kamu boleh ikutan kegiatan apapun di luar kampus, tapi akademik tetap nomor 1. Yang artinya nilai kamu tetap harus stabil, harus ya kalau bisa grafiknya naik gitu. Jadi ya aku udah janji itu. Jadi yang lainnya setelah akademik ya urusan-urusan lain, kegiatan lain kayak internship, dema gitu. Karena emang kan perempuan tuh juga punya hak yang sama di bidang pendidikan kan. Kita juga punya hak untuk mengenyam pendidikan yang tinggi juga. Jadi makanya kita harus pokoknya pendidikan tuh nomor 1. Betul, kan? Betul, setuju. Oke. Kamu punya visi misi nggak sih ke depannya kayak gimana? Atau punya goals? Iya, visi, kalau soal visi itu ya pandangan kamu ke depan. Pandangan ke depan pastinya jadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, bisa mensejahterakan keluarga, terus bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa, dan pastinya selalu taat sama Allah. Kamu mau ada goals tersendiri nggak sih setelah kamu semester 7 kan? Iya, setelah ini kamu mau ada pandangan mau kerja atau mau lanjut sekolah lagi atau kayak gimana? Iya, goalsnya untuk ke depan pastinya banyak ya Kak. Cita-cita kamu apa sih? Cita-cita kamu apa? Cita-citanya ya macam-macam ya, kondisional. Ya? Lebih ke kondisional sih gitu Kak. Tapi passion yang paling kamu suka apa? Iya, jadi kan aku mulai di bangku kuliah kan udah aktif kayak internship, cari ya ibaratnya branding Kak ya, personal branding gitu, cari pengalaman banyak sekali. Ya pengen pastinya pengen kerja, pengen punya income sendiri gitu. Di bidang apa itu pengen kerjanya? Mungkin bisa, kan aku internshipnya social media spesialis Kak ya, jadi bisa di bidang startup gitu jatuhnya. Di bidang startup, terus juga pengen apa namanya S2 juga pengen gitu, lanjut S2. Jadi kondisional sih lebih tepatnya. Juga ini apa namanya, intinya kalau ada peluang buat Miral itu paling greget lihat peluang. Jadi ketika ada peluang menjemput bola kan ya kita. Jadi ketika ada peluang itu kayak oke, gas lagi ini sesuai dengan kriteria, ambil. Tapi kamu ada cita-cita lanjut kuliah lagi nih? Iya, S2? ada pastinya. Oke, keren banget. Harus sih itu. Suka belajar juga. Karena ketika kita lanjut kuliah juga itu kan kita nggak hanya mendapat teorinya aja, kita dapat ilmu yang lain, gimana bangun relasi sama teman, ketemu orang-orang, bersosialisasi, lebih ke situ sih. Betul. Nggak cuman apa ya, kuliah kan nggak cuman belajar akademis saja, tapi pola pikirnya gitu nggak sih? Bener banget. Emang gimana ya, perempuan tuh kita harus selagi ada yang bisa kita lakukan, selama itu kegiatan yang bermanfaat, kita harus kayak gitu kan. Benar. Sebagai perempuan kita nggak boleh merasa minder, nggak boleh merasa kurang, gitu kan. Harus bersyukur. Karena orang yang bermanfaat
buat orang lain, orang yang khairun nas anfa'un Bener. linnas itu Iya. nggak hanya untuk laki-laki, kita juga punya hak untuk itu. Bener Apalagi nggak sekarang sih? kan udah zamannya equality gender kan Oke, Kak. Jadi bener. kayak kita benar-benar bisa bebas berekspresi gitu selagi itu positif. Bener banget. Ada pesan nggak sih buat teman-teman, apalagi untuk perempuan, biar mereka itu terinfluence sama kamu? Tapi sebenarnya aku boleh meluruskan tentang stigma Papua nggak Kak? Oke, boleh, boleh banget. Gimana tuh? Iya. Jadi aku pengen meluruskan ini sih. Ini tuh juga pesan dari orang-orang kayak rektor gitu, rektor IAIN Fathul Muluk Papua gitu. Kalau kita yang udah berangkat ke Papua ini, kita harus meluruskan stigma-stigma orang, stigma masyarakat yang menganggap negatif Papua. Kan selama ini kayak kita dengar Papua itu nggak aman, Papua itu Tertinggal. tertinggal, Juga kan daerah termasuk 3T juga. Papua itu masih banyak perang intinya gitu kan Kak. Dan faktanya setelah kita terjun ke sana, ke Papua, itu sama aja kayak di sini gitu. Dan alhamdulillahnya kita semua di lokasi itu juga aman gitu. Dan memang masih ada peperangan gitu yang menyebabkan nggak aman, tapi itu di daerah pegunungan. Dan kita kalau mau ke sana itu harus naik pesawat lagi, dan emang jauh banget gitu loh Kak. Emang suku asli pegunungan sana yang masih banyak peperangan. Kalau untuk di kotanya, kita di kota Jayapura, meskipun di luar kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Kerop itu semua aman gitu. Jadi Papua itu sangat indah, wonderful Papua. Wonderful ya. Iya, Masya Allah sekali, bersyukur banget kemarin bisa dapat kesempatan untuk pergi ke Kesana. ujung timur, surga ujung timur gitu ya, Papua. Kamu bisa interaksi juga sama warga bener, sana, Kak, iya. Terus tahu kita budaya sana juga. bener kan. banget. Terus kita juga bisa menyaksikan langsung gitu kan, kalau sosialnya itu budayanya itu benar-benar keren sih, kayak saling menyapa, kayak sama orang sana itu kalau kita lewat gitu selalu nyapa kayak pagi Kak, gitu, sore Kak, malam Kak gitu. Budaya sana itu saling menyapa, itu yang bikin ramah, bikin hangat. Terus juga di sana itu juga nggak cuman orang Papua asli kan Kak, ada orang transmigrasinya gitu, orang transnya itu juga hangat karena ikatan sukunya mereka itu sangat kuat gitu Kak, jadi mereka benar-benar rukun gitu. Jadi kamu dapat banyak pelajaran banget kan dari berangkat ke sana itu, yang awalnya kamu takut, awalnya kamu bisa nggak ya gitu kan. Iya. Jadi suka traveling nih pasti setelah ini. Iya. Karena semakin kita traveling ke sana kemari, kita tuh dapat pelajaran banyak juga dari apa kita mengunjungi tempat yang baru gitu Iya kan. Kak, jadi kayak terbuka gitu gak sih pikirannya, kayak wah keren sih. Bersyukur banget. Iya. Gimana nih pesan buat teman-teman, khususnya juga buat para perempuan, buat mereka biar bisa terinspirasi, mungkin terinfluence juga sama kamu. Iya. Jadi pesannya buat Gen Z gitu, milenial. Milenial saat ini jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Terus jangan hianati proses, percaya pada proses. Terus juga selagi ada kesempatan, selagi ada peluang, manfaatkan betul peluang itu, kesempatan itu. Dan yang terakhir, maksimalkan kesempatan ini di usia produktif kita. Gitu. Bener. Karena waktu tidak bisa diulang dan kesempatan tidak tentu datang 2 kali. Tidak tentu datang 2 Iya. kali. Iya. Keren banget Mirel, makasih loh udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama Kak. Sangat menginspirasi, apalagi kamu masih muda juga. Masih apa ya? Udah semester 7 udah tua loh Kak. Masih muda loh, kamu umur berapa sih? 21 loh. Iya. 21 udah ikut kegiatan internship juga, beberapa kegiatan internship kamu udah apply, udah jalanin itu, udah ikut KKN di luar daerah juga. Keren loh, kamu udah juga banyak pengalaman di public speaking, itu sangat menginspirasi juga karena masa muda kamu itu benar-benar bermanfaat kayak gitu kan. Ini sebaliknya iya, Kak ini juga. apa namanya, sangat menginfluence generasi Z. Amin.
Oke guys, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Makasih ya Mirel udah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol sama kita. Sampai jumpa di podcast Humaniora UIN Malang Official selanjutnya. Dadah.